Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al hadza al-batil al-batil kana sabba rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min anna rasyada. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur ya alhamdulillah. Alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada terik siang hari ini kita bersama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajiban salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sababiah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum 10 menit di siang hari ini kami akan menyampaikan tema tentang menata hati dan perilaku di bulan suci. Kenapa menata hati dan perilaku di bulan suci ini penting? Yang pertama, soal menata hati. Setidaknya bisa kita sadarkan di dalam Al-Quran surah Syu'ara ayat 88-89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Jadi besok di hari kiamat itu tidak ada manfaatnya punya harta yang banyak, punya anak yang banyak, kecuali orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yang kedua, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah wa inna fil jasadi mudghatan idza sulhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu kaya wal qalb. Dalam riwayat lain bukan mengatakan fil jasad, ala inna fil insan. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia atau dalam jasad kita ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah jasad kita. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolot. Kemudian kalau kita kaitkan dengan puasa, masalah menata hati ini, tingkatan puasa yang tertinggi bukan hanya al-imsak anil muftirat, bukan hanya orang menahan diri, tidak makan, tidak minum, menjauhkan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi perlu ada pengendalian hati, di mana hati ini dicurahkan. Ya, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berpaling kapanpun dimanapun, bahwa hati kita itu berpaling dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masalah hati ini, seorang imam yang insyaallah bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan membagi hati manusia itu menjadi 3. Ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Jadi ada hati yang selamat, yang dalam Al-Quran dikatakan orang yang beruntung nanti di hari kiamat, yang membawa hati yang selamat. Tetapi ternyata ada 2 yang semuanya tidak menguntungkan. Yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini dua-duanya tidak menguntungkan bagi kita. Apa ciri-ciri hati yang selamat? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ciri-ciri hati yang selamat itu orangnya yang ikhlas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diperintah, tanpa merasa terpaksa, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bahkan kewajiban sholat, puasa ini bukan terasa sebagai kewajiban, tapi terasa sebagai kebutuhan. Kalau tidak sholat jadi tidak enak, kalau tidak puasa jadi tidak enak. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu setelah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tobat, kemudian adanya rasa takut, adanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, adanya sifat mahabbah, kecintaan terhadap Allah maupun terhadap sama manusia, adanya empati, kepedulian terhadap orang lain, kemudian bersih daripada kemusyrikan. Ini ciri-cirinya qalbun salim. Kemudian ciri-ciri hati yang mati, yang pertama hatinya sering kosong, tidak pernah dipakai zikir kepada Allah, zikirnya hanya minim sekali, zikirnya hanya
ketika ada di masjid. Ketika di kantor tuh mengerjakan sesuatu nggak baca bismillah, selesai nggak baca hamdalah. Padahal saat kita di kantor lebih banyak daripada saat kita di masjid. Oleh karena itu ketika kita mengerjakan sesuatu, para tanda tangan, antar surat, itu bisa kita sarana dzikir. Ketika mulai kita baca basmalah, ketika selesai kita baca hamdalah, selesai. Biar hati kita tidak kosong menjadi hati yang mati. Yang kedua, hati yang kosong itu hati yang mati tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati itu selalu menuruti hawa nafsu. Hati yang mati itu selalu menuruti kesenangan diri. Hati yang mati buta terhadap kebenaran, tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada hati yang sakit. Hati yang sakit itu orangnya ragu-ragu, ya, tidak bisa membedakan, atau seringkali dia tertarik melakukan sesuatu yang padahal dia sudah yakin bahwa sesuatu tidak benar, sesuatu itu batil, sesuatu itu salah, tapi seringkali dia menuruti kata hatinya yang salah. Kemudian hati yang sakit itu karena di dalamnya ada beberapa penyakit hati, hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Nah, terus solusinya bagaimana? Yang terpenting agar hati kita itu menjadi hidup, bukan hati kita itu menjadi mati. Itu ada beberapa kiat tips dari para ulama agar hatiku menjadi selamat, bukan sakit, apalagi mati. Salah seorang ulama mengatakan di dalam kitab Ihya, qala Fathul Mausili atau Musalli rahimahullah, alaisal marid idza muni'a ta'am wasyarab wa dawa yamut, qalu bala, qala kadzalika al-qalb idza muni'a anhu al-hikmah wal 'ilm salasata ayamin yamut. Seorang ulama bertanya kepada para santrinya, bukankah orang yang sakit ketika dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, dia akan mati? Para santrinya menjawab, iya, kalau orang sudah sakit, tidak makan, tidak minum obat, ya insya Allah lebih cepat mati, meskipun mati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah kata seorang ulama ini, hati apabila dicegah untuk mendapatkan hikmah, tercegah dari mendapatkan ilmu selama 3 hari, tidak ada pengetahuan Islam yang masuk dalam hatinya, tidak ada hikmah, satu kebijakan, kata-kata mutiara yang merasuk dalam hatinya, maka hati itu juga akan mati. Dan ada beberapa cara supaya hati kita itu menjadi hidup. Sebenarnya sangat banyak sekali. Kalau yang sangat terkenal dulu sering kita pakai pujian, itu ada 5 konsepnya agar hati kita itu menjadi hidup dan tidak mati, tidak sakit. Yang pertama yaitu senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam baca Al-Quran kita selalu hudul qalb, atau bahasa Jawanya angan-angan hikmat nani. Itu pasti hati kita itu penuh dengan sinar. Yang kedua, kita laksanakan sholat malam, apalagi ini di bulan Ramadan. Dengan kita istiqomah melakukan sholat malam, hati kita akan menjadi hidup. Yang ketiga, kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini sangat penting karena berkumpul dengan orang soleh itu akan berdampak, kita insya Allah akan ikut kepada amal-amal solehnya. Yang keempat, kita memperbanyak puasa kala sunnah. Dan yang kelima, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ini bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Jangan hanya puasa Ramadan kita hanya laksanakan puasa, tapi sebenarnya paket yang berbarengan dengan puasa itu sangat banyak, termasuk qiyamul lailnya, termasuk tadarusul Qur'annya, termasuk sedekahnya. Ini dianjurkan, dan mumpung ini senyambang bulan Ramadan, ya, kalau membaca Al-Quran, apalagi di dalam sholat, pahalanya berlipat-lipat. Kalau sedekah, dan pahalanya juga berlipat-lipat. Yang lain, sholat malam juga pahalanya berlipat-lipat. Zikir kepada Allah, iktikaf juga pahalanya berlipat-lipat. Kalau bisa kita usahakan tidak sehari semalam pun berlalu kecuali kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah
Dengan melakukan puasa disertai dengan sunnah-sunnahnya, ya, disertai dengan amalan-amalan yang baik, puasa kita akan menjadi berkualitas. Dengan melaksanakan puasa yang berkualitas, maka insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat satu pintu yang namanya Royan. Pintu Royan tidak akan bisa lewat di sana, ya, kecuali orang yang pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Jadi ketika pintu Royan itu dibuka, semua orang yang melaksanakan puasa sudah masuk, pintu Royan itu tertutup. Istilahnya memang surga itu banyak pintunya, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 4. Kalau kita baca hadis-hadis itu, yang jelas masing-masing pintu ada tiketnya. Nah, salah satu tiket yang bisa masuk ke dalam pintu Royan adalah melalui kita laksanakan puasa Ramadan. Ya, di sana ada Darul Farah, ada Darul Farah, ada Al-Kautsar, macam-macam yang semuanya itu di kesempatan puasa Ramadan ini mari kita lakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, ya, insya Allah dengan kita banyak melakukan amal soleh maka insya Allah kita akan selamat bukan hanya di dunia tapi hatta akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.